Hari itu seperti hari biasanya. Aku selesai menjalankan kegiatan di kampus dan berjalan menuju parkiran. Kupikir semuanya akan berjalan biasa saja. Namun, saat aku sampai di parkiran kampus, mengambil helmku lalu bersiap untuk pulang, aku merasa tidak aman. Ini adalah tempat yang seharusnya terasa aman karena ini kampus, tempat untuk belajar dan berkembang. Cewek mau kemana nih? Cewek sendirian aja nih. Mau bareng nggak? Mau diantar? Aku terdiam, jantungku berdekuk lebih cepat. Aku merasa tidak nyaman, malu, dan takut, tapi aku memilih pergi. Mungkin bagi mereka itu hanyalah candaan biasa, tapi bagiku kata-kata seperti itu adalah serangan. Di perjalanan pulang, pikiranku terus penuh. Kenapa aku harus diperlakukan seperti itu? Apa salahku? Dan aku sadar catcalling juga bentuk kekerasan seksual, mungkin tidak menyentuh tubuh, tapi melukai perasaan. Aku bukan pihak yang salah, aku berhak merasa aman, dihormati, dan didengar. Halo Comdevers, perkenalkan saya Dika Saputra. Di sini kita akan coba meng-highlight beberapa peristiwa besar yang ada di perguruan tinggi, khususnya di kalangan mahasiswa, yaitu kekerasan seksual. Pada hari ini dan pada zaman sekarang, media sosial begitu bisa kita manfaatkan untuk mengekspos banyaknya berita-berita dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di perguruan tinggi, utamanya kekerasan seksual yang terjadi beberapa hari yang lalu di UI, FHUI, dan banyak lagi di UNER dan seterusnya. Kita hari ini akan fokus membahas bagaimana kekerasan seksual bisa terjadi dengan teori-teori yang ada. Maka dari itu kita akan panggil beberapa narasumber yang akan menemani saya untuk berdiskusi dan berbincang-bincang di podcast pada hari ini. Baik, kita panggilkan narasumber pada hari ini, Bapak Fauzan, boleh masuk. Dan juga teman-teman yang lainnya ada Erza Farandi, salah satu tokoh, dan juga ada Dava, ada Yaskia Sifaida, dan juga ada saudara kita Naura Arafat. Pada hari ini kelompok kami yang akan diskusi terkait kekerasan seksual. Baik teman-teman, sebelum jauh ke banyak pembahasan di depan, saya ingin mulai dari bagaimana teman-teman memandang atau mendefinisikan kekerasan seksual itu sendiri. Hingga pada umumnya kekerasan seksual itu adalah kekerasan yang memberikan tindakan yang nuansanya itu seksual dan dilakukan tanpa persetujuan korban. Juga bentuknya bisa berupa pelecehan verbal, juga sentuhan yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Pun banyak lagi pemaksaan hingga penyebaran konten intim ataupun pembicaraan yang membawa ke ranah sana, menggosipkan dan lain-lain, sehingga membawa ke ranah itu yang menjadikan pembahasan kita hari ini. Intinya ini kita akan fokus terhadap pembahasan kekerasan seksual. Menurut teman-teman, kita akan coba masuk ke dalam perspektif gender. Bagaimana kita menanggapi perihal kekerasan seksual ini terhadap perempuan. Mungkin saudara siapa Jessia yang membahas ini, boleh? Oke, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Menurut saya dari perspektif gender sendiri itu, kekerasan seksual bukan cuma sekedar tindakan kriminal, tapi juga kayak merupakan ketimbangan antara relasi kuasa kuat antara laki-laki dan juga perempuan. Dari sinilah kita tahu nih banyaknya kasus perempuan sering menjadi kelompok yang rentan atau bisa dibilang lemah. Dari situlah kan banyak juga nih budaya patriarki di dalamnya. Dan itu membuat perempuan tuh kelihatan menempatkan posisi yang paling remah dan juga paling buruk gitu. Padahal nyatanya kita juga pengen membela, kita juga pengen melawan diri kita. Namun dari akibat semua itu tuh dari mulai catcalling, terus dari mulai komentar seksual dan lain hal,
itu menjadi salah satu pelecehan yang dibilang itu netral gitu. Padahal itu juga merupakan hal yang tidak aman oleh perempuan. Betul. Nah, dari sinilah kita tahu nih cara menghilangkan rasa aman kepada perempuan itu bukan cuma menghukum si pelaku aja, tapi kita harus bisa nih mengubah cara pandang kita terhadap korban tersebut gitu. Betul. Gimana cara kita agar lebih menghargai kesetaraan gender dan juga melihat dari hak setiap individu kayak gitu. Oke, setelah kita mendengarkan tentang pandangan dari Rizkia, maka kita perlu memperluas pandangan kita yang dimana kita akan jauh masuk terhadap perspektif pembangunan. Tadi kita fokus terhadap perspektif gender. Kita coba Mas Adam, bagaimana pandangan terhadap kekerasan seksual ini dari kacamata pembangunan itu sendiri? Oke, makasih Dika atas pertanyaannya. Kalau dari perspektif pembangunan itu sendiri, salah satu yang diingat adalah keamanan. Di mana keamanan merupakan salah satu hal yang krusial gitu bagi kekerasan seksual, karena ketika adanya kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan di wilayah kampus, itu dampaknya bagi perempuan adalah merasa tidak nyaman dan merasa tidak adanya ruang aman, khususnya di daerah perguruan tinggi teman-teman, yang dimana nanti dampak terhadap korban itu jadinya tidak bisa berkembang secara optimal gitu. Salah satunya mungkin bisa pada aspek akademik, organisasi seperti itu. Jadi adanya trust isu terhadap lingkungan gitu kan, yang dimana nantinya kepada korban itu sendiri itu merasa tidak bisa berkembang karena tidak terlalu nyaman lingkungannya. Padahal kita tahu pembangunan itu sendiri bukan hanya soal infrastruktur, tapi kan pengembangan diri, penambahan skill dan segala macam itu masuk kepada perspektif kepada lingkungan itu sendiri. Mungkin itu sih kalau dari perspektif. Memang fokus dari perspektif pembangunan ini terhadap aspek si korban ini, bagaimana korban ini bisa berkembang di lingkungan tersebut berarti ya. Sehingga yang menurut saya ketika kita berbicara Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, maka di situ kita satukan perspektif pembangunan dan perspektif Islam sendiri. Nah, kita coba lihat bagaimana pandangan Islam melihat terkait kekerasan seksual dan ketimbangan gender dan lain-lain. Boleh mungkin ke saudari Arina dijelaskan bagaimana perspektif Islam melihat ini? Oke, baik. Kalau dari perspektif Islam ini, bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang sama, yang dimana bahwa laki-laki dan perempuan ini merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam firman Quran surah Al-Isra ayat 70 bahwa manusia ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang artinya tidak seorang pun berhak untuk merendahkan, melecehkan maupun melakukan kekerasan terhadap orang lain. Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan sebagai salah satu tujuan syariat. Oleh karena itu, segala bentuk pelecehan maupun kekerasan seksual bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena bersamaan barat dari kehormatan seseorang. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan harus dilandasi rasa hormat, tanggung jawab, serta saling menjaga kehormatan. Oke, terima kasih saudara Rinaldi. Memang di Islam sendiri ada aturan-aturan, bahkan disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 70 bahwasanya tadi manusia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali, kita ini memiliki Tuhan dan memiliki aturan dalam kehidupan ini, sehingga untuk merendahkan bahkan melecehkan itu sangat tidak dibolehkan dalam surat ini sendiri. Oke, terima kasih saudari Erina. Kita dapat tercerahkan lah dan bagaimana di dalam Al-Quran sendiri dapat tercantum di surat Al-Isra ya, Iya. Al-Isra ayat 70 bahwasanya manusia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini harus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia. Tapi kita pun tidak boleh melecehkan orang lain, tidak boleh menghina dan tidak boleh merendahkan orang lain ya. Sehingga perspektif Islam sendiri memiliki aturan terhadap tersebut. Maka untuk memandang kekerasan seksual ini dalam kehidupan bermanusia bahkan bermasyarakat, kita itu memiliki yang namanya hak sebagai manusia.
hak asasi manusia. Bagaimana teman-teman di sini atau Faujan bisa memandang perspektif kekerasan dalam perspektif hak asasi manusia itu sendiri? Oke, makasih saudara. Menurut perspektif hak asasi manusia, setiap orang, mau itu laki-laki ataupun perempuan, itu memiliki hak untuk hidup aman, bebas dari diskriminasi, serta memperoleh perlindungan atas martabatnya sendiri. Kekerasan seksual itu jelas merupakan pelanggaran HAM, karena kekerasan seksual itu menghilangkan hak korban atas rasa aman, kesehatan, pendidikan, dan kebebasan. Maka negara-negara harus didorong untuk menghapus segala bentuk macam kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan lingkungan yang aman dan setara. Maka dengan demikian, pencegahan kekerasan seksual itu adalah tanggung jawab semuanya, dari pemerintah, terus dari institusi pendidikan, dan dari masyarakatnya itu sendiri. Ya, ketika kita melihat dari sudut pandang dari hak asasi manusia, maka di situ banyak hak yang dilanggar. Sehingga kita perlu melihat hak-hak tersebut yang memang itu harus dipenuhi oleh kita sebagai masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan sebagai negara. Baik, terima kasih Mas Faujan. Diskusi ini sedikit lebih cair ketika kita fokus ke dalam pembahasan berbagai perspektif. Maka kita akan coba lanjut ke perspektif selanjutnya yang dimana dampak-dampak yang dialami oleh korban. Jadi kita akan lanjut ke saudari Naumila yang akan menjelaskan Naumila. Oke, baik. Kalau buat Dika dan semuanya, biasanya itu kalau buat korban dari korban kekerasan seksual, biasanya itu dampaknya nggak cuma dari rusaknya fisik, bahkan juga maksudnya sakit dan rusaknya itu nggak cuma fisik, bahkan juga psikisnya. Jadi di situ timbullah dari psikisnya itu rasa cenderung kecemasan, depresi, kayak gitu. Ada rasa trust issue seperti trauma setiap ketemu orang baru, bahkan nggak cuma ketemu orang baru. Maksudnya kalau ketika mereka ke lingkungan, apalagi nih case-nya itu ada di lingkungan kampus ya, akademik gitu. Nah, mana itu udah salah satu kewajibannya dia gitu, datang maksudnya ya bisa dibilang ya dia akan ketemu orang tersebut pun dia merasa trauma lah gitu. Jadi biasanya juga ada rasa ingin putus iya, jadi ada rasa jadinya mimpi-mimpi dia, harapan-harapannya dia jadi terputus karena dari dia salah satu si korban ini dampaknya seperti itu. Jadi biasanya orang-orang seperti itu membutuhkan support system gitu, dukungan, ya dukungan, ajakan, kayak biasanya dampaknya seperti itu sih, kurang lebih kayak gitu. Tadi bahkan disebutkan bisa traumatik ya. Ya pun itu yang bakal kita rasakan ketika kita menghadapi itu gitu. Maka perlu ada pendekatan psikologi, sebelum ada harapan-harapan yang bisa menyelesaikan masalah secara mental gitu kan. Itu yang perlu kita pahami. Tapi utamanya dampak-dampak ini kita perlu dilihat juga dari korban-korban tersebut kan. Cuma memang di dalam kehidupan bernegara, maka di sini ketika sudah ada korban, itu harus diadakan aturan, kan? Harus ditetapkan aturan. Maka menurut saya ini harus ada undang-undang gitu. Tentunya kita marah gitu kan terhadap pelaku kekerasan seksual. Tapi kan banyak pelaku yang istilah kata belum mendapatkan hukum secara pasti tuh, nggak jerak lah, banyak yang melakukan itu terus menerus dan tidak ada hukuman yang pasti gitu. Sehingga kelakuan yang dilakukan terhadap kekerasan seksual itu ya kita perlu bahas secara undang-undang. Mungkin menurut saudara ada apa, bagaimana nih terhadap kekerasan seksual ini? Nah, betul banget nih yang disampaikan saudara Dika. Memang masih banyak sekali pelaku kekerasan seksual yang belum mendapatkan hukuman setimpal. Bahkan ada yang sampai tidak diproses sama sekali. Padahal penegakan hukum yang tegas penting agar memberikan efek jerak dan melindungi korban. Seharusnya. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang berbicara tentang tindak pidana kekerasan seksual yang tidak hanya mengatur sanksi bagi pelaku, tetapi juga menjamin hak korban untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Di lingkungan perguruan tinggi, kampus juga harus menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah
menjaga kerahasiaan korban, serta memberikan pendampingan selama proses penyelesaian kasus. Selain itu, edukasi kepada seluruh warga kampus juga penting agar tercipta budaya saling menghormati dan mencegah terjadinya kekerasan seksual. Ya, tadi disebutkan undang-undang ya. Memang di negara kita ini memiliki undang-undang terhadap kekerasan seksual, bahkan si korban ini dijamin agar bisa pulih dari rasa traumatik itu sendiri gitu kan. Pun di dalam kampus sendiri memang harus memiliki aturan-aturan tersebut gitu kan, yang dimana dapat menanggulangi daripada si korban dan dapat memberikan efek jerah untuk si pelaku gitu kan. Kalau di kita tuh ada yang namanya apa, saudara Rizky, untuk pelaporan pada apa yang kekerasan seksual itu namanya? Ada asasi perempuan dan juga anak. Iya, itu. Intinya kampus itu punya namanya, saya lupa apa itu. Ya, sekarang udah ada. Iya betul. Makanya kita fokus sebagai mahasiswa itu kan, sebagai representasi masyarakat harus bisa berpikir secara solutif gitu. Bagaimana kita menghadapi situasi-situasi tersebut, gitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Menurut perguruan tinggi, apa solusi yang harus diberikan gitu kan, untuk mencegah kekerasan seksual ini apa gitu yang itu terjadi di wilayah kampus. Mungkin kita akan fokus terhadap Erja untuk dapat membahas. Bagaimana saudara Erja? Terima kasih saudara Rika atas pertanyaannya, yaitu pencegahan apa, langkah awal apa gitu yang dilakukan oleh kampus. Nah di sini saya ingin memberikan salah satu pencegahan dari perspektif kampus. Terutama kampus itu harus memberikan ruang yang sangat ketat untuk khususnya untuk kaum perempuan, di mana kan kaum perempuan ini kebanyakan dia tuh sebagai korban daripada pelecehan tersebut. Terus kalau dari pandangan diri sendiri dari kaum si korban, kita harus berani mengambil tindakan dan juga kita harus mencurigai orang tersebut yang sedang atau mengikuti kita lah, salah satu contohnya. Jadi kita tidak tidak perlu takut untuk berontak gitu. Ketika ada situasi yang memang kita curigai, itu patut, karena apa? Seharusnya ruang kampus ini menciptakan ruang aman bagi mahasiswa dan mahasiswi, dan tidak ada kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Maka dari itu pencegahan dari kita, baik dari kampus, yang pertama yaitu menjaga diri kita sendiri, terkhusus oleh kaum perempuan. Yang paling penting menurut saya itu dari berpakaian, yang dimana tuh berpakaian tuh menarik seseorang untuk melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Maka dari itu, karena kita kampus ini kampus negeri Islam, kita harus mengikuti aturan-aturan kampus, memakai pakaian yang sopan sehingga tidak mengundang hawa-hawa kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Oke, betul. Maka ya tadi, selain kita perlu menjaga sebagai individu gitu kan, kita pun sebagai mahasiswa yang ciri-ciri mahasiswa itu analitis, kritis gitu kan. Betul. Kita harus bisa melihat situasi sosial yang dimana kita ini adalah pemangku perubahan gitu kan, agent of change. Kita perlu memahami siklus di kampus ini bagaimana. Apakah kampus memiliki aturan terkait, apakah kampus memiliki lembaga. UIN sendiri memiliki yang namanya Pusat Studi Gender dan Anak gitu kan, atau PSGA, yang dimana setiap laporan tentang kekerasan seksual itu bisa dimasukkan di sana dan bisa ditindaklanjuti di sana, sehingga ada konsekuensi, ada pendampingan untuk si korban, ada konsekuensi untuk si pelaku. Betul. Yang kita harapkan kan begitu gitu kan. Maka dalam pembahasan kekerasan seksual di sini kita perlu melihat dari berbagai perspektif, sehingga tidak dalam satu sudut pandang saja, gitu kan? Karena yang coba kita simpulkan dalam pembahasan hari ini atau diskusi hari ini, ya terkait kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan yang itu memang ada di lingkungan kampus, gitu kan? Tapi pun ya ini menurut saya bukan hanya persoalan individu, tapi ini ada persoalan sistemik, yang dimana ya semua orang harus paham terhadap persoalan ini. Ada teorinya, ada fakta sosialnya, itu kita coba selesaikan dengan berbagai cara gitu kan. Pun kita sebagai manusia yang kuliah gitu kan, ya sebagai mahasiswa, melihat teori-teori pembangunan, teori-teori agama, dan juga tadi disampaikan terkait hak asasi manusia, bahkan ada undang-undangnya gitu kan. Pun ada kesehatan mental di situ yang coba kita bahas. Di sini pun kita perlu ada yang namanya penegakan hukum.
hukum ini harus jelas untuk teman-teman pelaku, bukan agar jelas gitu pun untuk teman-teman korban harus bagaimana gitu. Maka itu kita juga harus melihat bagaimana upaya untuk mencegah gitu. Kita harus melakukan apa ya, maka secara bersama-sama menurut saya kita perlu melakukan edukasi gitu kan. Teman-teman memiliki lingkup masing-masing, di lingkup pertemanannya, di lingkup masyarakatnya, lingkungannya, di arena masing-masing, di lininya masing-masing, teman-teman silahkan edukasi, ngobrol dengan masyarakat sehingga ada informasi yang disampaikan, ada pemahaman yang disampaikan terkait kekerasan seksual tersebut gitu. Bahkan penguatan kebijakan di kampus itu harus diutamakan juga, karena kita pemberdayaan masyarakat, penguatan pemberdayaan masyarakat juga harus dikuatkan juga. Maka pembahasan ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat buat orang-orang. Untuk terakhir sebagai pengingat, setiap orang itu memiliki tanggung jawab untuk menahan dirinya sendiri. Maka jangan pernah kita merugikan orang lain, merebut hak orang lain, bahkan martabat sesama manusia, sesama teman-teman. Mungkin itu yang coba kita fokuskan. Terima kasih. Ini podcast yang kita buat dan ini dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.